Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Ando Okti kelompok 2 akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Materi yang akan kami bawakan yaitu materi pada bab 2 tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yang akan dijelaskan oleh rekan kami Devisa Adi Nugroho, yaitu tentang poin pertama. A. Menelusuri konsep dan urgensi dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. 2. Periode perumasan Pancasila. Dan kemudian akan saya lanjutkan paparkan dengan materi yang poin ketiga, yaitu periode pengesahan Pancasila. B. Menanya alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan akan dilanjut oleh Muhalfian Ica Sandi dengan materi poin keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan materi berikutnya C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. 2. Sumber sosiologi Pancasila. Dan yang terakhir dilanjut oleh rekan kami Hendra Febrianto, yaitu poin ketiga, sumber politis Pancasila. Berikutnya materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Dan materi yang terakhir yaitu tentang rangkuman pengertian Pancasila dan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Itu beberapa materi yang akan kami jelaskan, dan jangan lupa untuk mencatat beberapa materi yang menurut kalian belum paham, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan rekan kami untuk menjelaskan. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Setelah itu lahirlah BPUPKI atau yang biasa disebut Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan oleh pemerintah kedudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangise. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumagichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Pada tanggal 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicara calon dasar dengan pembicara yaitu Muhammad Yamin, Ir Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Apa saja yang dibahas pada sidang BPUPKI yang pertama kali, yaitu keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara
menurut pandangannya masing-masing. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah I.R. Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, I.R. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Apa saja 5 butir tersebut? Yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian poin yang kedua, periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kembali dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hal penting yang dikemukakan pada sidang kali ini adalah dengan disetujuinya naskah awal, yaitu pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Seperti kita ketahui, Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di kemudian hari, di salah satu pihak ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengutusan terhadap Soekarno sehingga pada tanggal 1 Juli selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak berjasa dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Setelah pidato Soekarno tersebutlah sidang menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berhenti untuk sementara. Tiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa terjadi pada 12 Agustus. Ketika itu Soekarno dan Hatta Rajimangwidaryaningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan dan ke Siagon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai yang pernah dijanjikan. Namun pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Dilanjut dengan 15 Agustus 1945 para pemuda mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Dan saat 16 Agustus 1945 perubahan situasi yang menimbulkan kesalahan pahaman hingga terjadi penculikan atas diri Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Kemudian tepat pada 17 Agustus 1945 akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semua bangsa terjajah yang merdeka.
Dan pada akhirnya pada tahun 1955 dilaksanakannya pemilu dan yang pertama. Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959. Kemudian tidak lama pada 30 September 1965 peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Dan pada 5 Juli 1966 terjadilah pencabutan Tab Nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. A. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap negara di dunia pasti memiliki identitas yang sesuai latar belakang budaya masing-masing, yang terdiri dari dua, yaitu instruksi dan alkulturasi. Inkulturasi yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat berkembang secara dinamis. Dan yang alkulturasi yaitu perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antara kebudayaan yang berlangsung lama. B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu menjadi cermin dari budaya masyarakat yang menganut nilai-nilai luhur bahkan sebelum adanya Pancasila. Agar Indonesia tidak kehilangan kepribadian dari era globalisasi sekarang, kita harus berupaya 1. Membentengi diri dengan budaya negara kita yang baik. 2. Menyaring budaya dari luar yang tidak baik agar kita tidak terpengaruh. Yang 3. Semakin menerapkan nilai-nilai kepribadian bangsa dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bermakna sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Yang 1. Pancasila sebagai alat integrasi bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dasar hukum nasional. Bagaimana peranan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Poin keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh von Savig bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Jadi maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Poin kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Jadi, Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu,
Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan yang sakral dan profan, tindakan ritual pada objek sakral atau yang bisa kita sebut sembahyang, atau bahkan doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial, seagama, dan seiman. Poin kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia zaman sejak dulu adalah sampai sekarang nilai gotong royong. Misal dapat dilihat, kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Jadi setiap sila ada nilainya yang dapat kita ambil. Lalu sosiologi dapat diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi, pola kehidupan sosial kelompok dan kelompok masyarakat. Masyarakat berada pada waktu dan tempat yang memiliki suatu nilai-nilai tertentu. Selain itu, melalui pendekatan sosiologis ini, kita diharapkan mampu mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan sosial dan permasalahan sosial yang perlu dilakukan secara arif dengan menggunakan nilai-nilai standar yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Berbeda pada bangsa lain, bangsa Indonesia melandaskan perspektifnya tentang kehidupan masyarakat dan berbangsa bernegara pada prinsip-prinsip budaya yang dimiliki dan tertanam pada bangsa itu sendiri. Yang ketiga adalah sumber politis Pancasila. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan dengan pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, serta dijiwai dengan semangat kekeluargaan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia terdapat pasang surut terhadap pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh adalah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada masa itu, Pancasila hanya sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila sesuai tempatnya sehingga nilai Pancasila tidak melenceng. Contohnya adalah pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila
filsafat negara, mengandung unsur filosofis berdirinya suatu negara. Pandangan hidup bangsa mengandung nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 1. Ekspresi survei Kompas Paket Statistik 2008 mengenai pengetahuan masyarakat tentang Pancasila. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Pancasila produk otentik pendiri negara Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Lemahnya pemerintah suatu rezim. 2. Ada upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. 4. Mengemukakan argumen tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. D. Tugas belajar lanjut. Proyek belajar tentang pentingnya kajian Pancasila melalui pendekatan sejarah. Dalam memahami proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperoleh informasi dari sumber. Yang pertama, latar belakang sikap beberapa pihak yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, banyak pihak yang ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan pendapat dan penilaian tentang perbedaan pandangan. Yang keempat, sikap dalam menghadapi perbedaan tersebut. Dan itu tadi materi yang sudah dijelaskan oleh rekan kami. Apabila belum jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Sekian itu presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.